Halo, salam olahraga. Oke, hari ini ketemu lagi dengan saya, Pak Pandu Krisnapati. Tentunya masih dalam suasana yang sama tentang pembelajaran dasar gerak atletik. Hari ini nanti saya akan membuat video lagi. Silakan nanti Anda semua bisa menonton. Saya akan menjelaskan materi kelanjutan dari perkuliahan di minggu kemarin. Kalau minggu kemarin kita membahas mengenai pemanasan habis rani. Hari ini kita akan membahas tentang start gaya jongkok untuk lari jarak pendek. Bagaimana cara melakukan untuk gaya jongkok, apa saja yang harus dilakukan. Sekali lagi silakan nanti semuanya bisa menyimak dan ikuti video ini sampai selesai. Karena di dalam video ini nanti akan saya jelaskan mengenai start gaya jongkok yang benar di dalam lari jarak pendek. Oke, hari ini kita akan mulai ya, mengenai materi start jongkok di dalam lari jarak pendek. Tentunya semua sudah pernah melakukan, bahwasanya sekali lagi lari jarak pendek itu termasuk dalam 4. Nah, yang harus dipahami dari lari ini adalah bagaimana awalan ketika Anda melakukan start jongkok. Perlu dipahami sekali lagi, yang termasuk dalam lari jarak pendek itu ada lari 100 meter, lari 200 meter, lari 400 meter, dan lari 100 kali 4. Di sini biasanya adalah lari estafet. Nah, bagaimana nanti cara kita melakukan? Sekali lagi, sebenarnya teknik dalam start jongkok itu ada 2. Yang pertama, kita bisa menggunakan alat, itu ada alat bantu yang dinamakan dengan namanya start block. Dan yang kedua, dengan tidak menggunakan alat, artinya di sini nanti ada perhitungan untuk langkah kaki dan sebagainya. Nah, tentunya hal ini harus dipahami karena di dalam pembelajaran belum tentu semua sekolah dihadapkan dengan adanya alat bantu yang namanya start block. Nah, akan tetapi jika di dalam kejuaraan di dalam cabur atletik pasti akan disediakan start block untuk membantu dalam melakukan start gaya jongkok. Nah, nanti akan saya perlihatkan start block seperti apa, bagaimana cara melakukan dengan menggunakan start block. Yang satu dengan tanpa menggunakan start block, itu ada tekniknya. Yang pertama nanti saya akan mengenalkan awalan untuk start gaya jongkok dengan tidak menggunakan start block. Apapun itu nanti bagaimana caranya, terus tekniknya bagaimana, silakan nanti Anda bisa ikuti sampai selesai. Materi yang akan saya berikan yang pertama adalah start gaya jongkok. Perlu diketahui bahwa yang namanya start gaya jongkok adalah start yang harus dilakukan pada lari jarak pendek. Nah, tetapi pada start gaya jongkok ini tidak asal melakukan start, ada tekniknya. Nah, teknik tersebut yang tadi sudah saya sebutkan, tetapi nanti saya akan menjelaskan teknik tentang start gaya jongkok tanpa menggunakan alat terlebih dahulu. Nah, perlu diketahui lari jarak pendek itu pasti ada yang namanya garis start, ada juga nanti garis finish. Nah, garis start ini nanti adalah garis yang menentukan letak di mana nanti Anda akan melakukan start gaya jongkok. Nah, gaya jongkok itu bagaimana cara melakukan? Coba Anda ikuti apa yang nanti akan dijelaskan. Yang pertama adalah seperti ini. Anggap saja ini adalah garis start. Yang sering dilakukan, kebiasaan kesalahan dari para pelari, terutama pelajar ketika melakukan, dia langsung berdiri seperti ini. Padahal ini salah. Yang benar bagaimana? Anggap saja ini garis start. Sekali lagi, biasanya kita akan menghitung dari langkah kaki kita. Nah, rumusnya adalah yang pertama kita bisa menggunakan gerakan kaki kita atau mungkin telapak kaki kita dengan rumus 1,5 ditambah 2. Nah, bagaimana cara melakukan? Nah, coba Anda bisa melihat di sini. Anggap ini garis start. Nah, berikutnya kita menghitung mundur. Jika kita akan berlari ke sana, kita startnya bukan seperti ini, tetapi kita hanya akan menghitung mundur.
contohnya, saya ambil contoh. Nah, ini adalah garis start. Nah, langkahnya adalah kita hitung adalah 1,5. 1,5. 1,5 ini nanti di sini kita kasih semacam seperti tanda. Nah, tanda ini kita gunakan untuk apa? Nah, tanda ini kita gunakan untuk nanti letak bagaimana tumit kita akan kita taruhkan di bagian itu. Nah, selanjutnya dari batas ini kita tambah lagi 2 telapak kaki. Kita gariskan. Nah, sekali lagi perlu dipahami karena memang setiap langkah, setiap tinggi dari masing-masing orang yang akan melakukan itu berbeda-beda. Sehingga langkah seperti ini pun berbeda-beda. Semisal saya melakukan, saya akan menghitung dari langkah kaki saya sendiri, dari telapak kaki saya sendiri. Nah, yang harus dipahami di sini adalah semisal kita sudah melakukan seperti ini, kaki kita yang terkuat kita taruh di bagian depan, ya, bagian depan. Ingat, gunanya untuk apa sih? Ya, ini memang untuk memberikan untuk letak kaki kita yang paling depan. Ya, diingat posisinya adalah yang tadi di baris pakaian belakang, ini untuk kaki kita yang bagian belakang. Sehingga setelah seperti ini kita tinggal memasukkan kaki kita seperti ini. Nah, perlu diperhatikan di sini ada rongga. Ini kenapa harus ada rongga? Untuk memberikan jarak antara kaki kanan dan kaki kiri. Nah, biasanya 1 gempal. Ya. Ingat, karena ini adalah garis untuk setat, biasanya untuk tangan kita itu membuat yang namanya letter V terbalik. Nah, caranya bagaimana? Nah, posisi tangan kita taruh di bagian setat seperti ini. Ya. Diingat, karena kaki terkuat saya adalah kaki kiri, sehingga kaki kiri saya berikan kaki di bagian yang paling depan. Gunanya untuk apa? Ketika nanti saya bertumbuh, saya memiliki tolakan yang sangat besar. Ya. Saya ambil contoh, saya melakukan seperti ini. Secara tidak langsung, ketika nanti ada aba-aba, semua berat badan itu akan tertopang di bagian lengan. Jadi secara tidak langsung akan seperti ini. Diingat kembali ya, bahwasanya di lari jarak pendek itu ada aba-aba untuk memulai startnya. Biasanya bersedia, siap, ya. Nah, saya ambil contoh. Semisal tadi saya sudah melakukan hal tersebut, saya bersiap dari sini. Ketika nanti ada aba-aba bersedia, saya siap. Bersedia itu sudah siap. Siap. Ya. Nah, pandangan harus benar-benar Anda pahami. Pandangan ini kita menghadapnya ke mana? Bukan ke depan, tetapi ketika siap, kita konsentrasi ada di bagian bawah. Tetapi ketika posisi ya, kita segera mungkin langsung ambil sebuah lari horizontal ke depan dengan sudut kurang lebih 50 derajat. Dengan kondisi tangan ya sama seperti yang saya sampaikan kemarin, tangan seperti ini. Jangan terlalu membuka terlalu tinggi. Nah, itu yang harus dipahami. Dan sekali lagi, yang sering terjadi kesalahan adalah apa? Langkah kaki tidak diukur yang tadi saya bilang, harusnya seperti ini. Ya, diukur, setelah kasih tanda, tambah 2 langkah telapak kaki. Nah, sini. Nah, jadi nanti ketika langsung melakukan seperti ini. Siap. Ketika ada aba-aba siap, pantat diangkat. Diangkat seberapa? Setinggi mungkin sampai kondisi kaki yang paling belakang ini agak lurus, tetapi masih ada tekuan sedikit. Jadi ketika nanti ada aba-aba bersedia, siap,
Saya ulang lagi. Siap. Dilihat pandangan saya tidak menghadapnya ke depan, tapi ke bawah. Itu yang harus dipahami. Nah, kemudian yang harus dipahami lagi adalah di sini untuk lari jarak pendek itu dibutuhkan yang namanya kecepatan. Ada reaksi. Reaksi ini untuk apa? Ketika bunyi aba-aba, bersedia, siap. Ya, ini Anda harus segera mungkin untuk berlari. Akan tetapi juga Anda tidak boleh mendahului dari aba-aba tersebut. Jika Anda nanti mendahului, mungkin ketika dalam kejuaraan atletik akan didis satu kali. Nah, sehingga dibutuhkan konsentrasi di sini. Konsentrasinya bagaimana? Yaitu tadi, ketika ada aba-aba bersedia, siap, ya, langsung berlari. Nah, saya contohkan sekali lagi tanpa menggunakan alat. Silakan nanti Anda bisa dilihat kembali secara lebih terperinci. Garis start 1,5, ya, 1,5. Kita berikan tanda, misal ini tanda. Tambah lagi 2, 1, 2. Saya siap dari sini. Ketika Baba bersedia, ketika bersedia kita maju. Karena ini sudah tandai seperti ini. Lihat pada depan dulu. Ketika bersedia siap, Anda harus berkonsentrasi. Ketika ada siap, ya, langsung sana. Jadi langkahnya harus cepat. Nah, bagaimana agar bisa cepat? Nah, sekali lagi pemanasan ABC running Anda memang harus memahami, karena memang perpaduan untuk lari itu diperpadukan antara gerakan langkah kaki dan ayunan tangan. Nah, itu yang bisa saya sampaikan untuk tanpa menggunakan alat. Tapi sekali lagi, ini boleh Anda lakukan ketika nanti Anda menjadi seorang guru. Dalam proses pembelajaran, saya yakin belum tentu nanti setiap sekolahan mempunyai yang namanya nanti start block alatnya. Nah, Anda bisa melakukan seperti ini, pendekatannya dengan menggunakan langkah kaki. Untuk apa? Ya, untuk bagian dari start gaya jongkok. Nah, sekali lagi, yang diperhatikan lari gaya jongkok, start gaya jongkok, yang pertama saya ulangi, ada bagaimana nanti Anda menghitung langkah kaki. Yang kedua, ketika nanti sudah dihitung, Anda mencoba untuk siap ketika nanti ada bunyi ya. Nah, ya itu berarti nanti Anda harus lari. Sebelum lari, semua berat badan itu pasti akan tertumpang di bagian lengan, karena Anda akan mengangkat bagian pantat. Dan setelah itu Anda butuhkan konsentrasi, ada aba-aba, Anda langsung ambil lari. Nah, itu. Nah, tetapi memang biasanya ini digunakan di dalam proses pembelajaran. Nah, sehingga sekali lagi, ketika nanti dalam proses pembelajaran, kalian semua melakukan teknik seperti ini diperbolehkan. Pendekatannya seperti ini. Jadi ini pendekatan untuk start gaya jongkok tanpa menggunakan alat. Nah, nanti setelah ini saya akan melihatkan dengan menggunakan alat caranya bagaimana. Nah, cara yang dengan menggunakan alat ini sebenarnya lebih efektif. Karena sebenarnya alat ini memang alat yang digunakan untuk penunjang start gaya jongkok. Alatnya sudah ada dan modelnya memang seperti itu. Memang ini sangat membantu sekali dalam start gaya jongkok. Oke, daripada untuk itu silakan nanti Anda pahami lagi start dengan menggunakan tanpa menggunakan alat dan nanti ketika dalam menggunakan alat. Berikutnya saya akan menjelaskan start gaya jongkok dengan menggunakan alat. Nah, alat ini kalau di dalam atletik bisa disebut dengan namanya start block. Start block ini untuk alat tersebut bahannya masing-masing, ada yang menggunakan besi, ada yang menggunakan mungkin dalam model modifikasi, ada yang menggunakan mungkin aluminium dan sebagainya. Nah, ini saya akan mencoba melihatkan start block yang kita miliki di universitas kita. Ini adalah start block yang biasa saya gunakan dalam proses pembelajaran.
Anda bisa lihat posisi start block ini ya, ini adalah untuk letak kaki sebenarnya. Nah, bentuknya seperti ini. Sebenarnya nanti di sini ada paku yang ditancapkan. Nah, bagian belakang pun ada paku yang ditancapkan. Nah, tetapi perlu dipahami lagi, yang kita pahami di sini tidak hanya itunya saja, tapi ada ini. Bagian ini adalah bagian di mana nanti teman-teman ini sesuaikan dengan langkah kaki sekali lagi, ya, langkah telapak kaki. Semisal Anda di sini terlalu ke depan, ya Anda mundurkan ke dalam posisi yang lebih belakang boleh. Nah, sambil contoh, semisal ini, saya taruh seperti ini. Nah, tidak terlalu mepet dengan garis, tetapi biasanya agak mundur sesuai dengan langkah kaki saya tadi. Paku saya tancapkan, saya siap untuk berlari. Siapnya bagaimana? Karena memang sudah ada alat, ini lebih efektif. Sehingga ketika nanti ada aba-aba, jadi seperti ini caranya. Bersedia, Anda masih tetap seperti ini, siap. Biasanya kalau para atlet bersedia, siap. Nah, ketika siap, kaki yang paling belakang dimasukkan di sini. Paling depan ada di bagian depan juga, nah, seperti ini. Posisi seperti ini. Nah, ketika sudah, Anda tinggal membuka sudut. Ingat, jangan terlalu dekat dengan yang namanya garis start. Kalau memang terlalu dekat, berarti jalan satu-satunya adalah ini Anda bisa mundurkan, ya. Anda bisa mundurkan. Kalau tidak, biar lebih cepat karena nanti sebenarnya ini harus dipaku, ya. Berarti ini harus mundurnya seperti ini. Nah, saya rasa ini sudah tepat, ya. Saya langsung melakukan seperti ini. Setelah itu saya kesini, ya. Ingat, letter V terbalik. Ketika ada babak siap, secara otomatis semua berat badan sekali lagi tetap ada di bagian tangan, lengan terutama, karena pantat nanti Anda akan diangkat. Bersedia? Siap? Siap! Tetapi nanti pada dasarnya ketika melakukan start gaya jongkok, awalan aba-aba ini tidak terlalu cepat, jadi tidak modelnya bersedia, siap, ya itu enggak. Biasanya ada jeda. Bersedia, siap. Nah, ketika ada voice siap, nah para pelari ini sudah konsentrasi. Jadi ketika ada aba-aba ya secepat mungkin nanti dia akan lari. Nah, perlu dipahami. Nah, ini yang dinamakan dengan yang namanya start block. Start block ini memang membantu dalam proses start gaya jongkok. Nah, saya contohkan sekali lagi, perlu dipahami ya. Jika menggunakan alat langsung, nanti Anda modelnya adalah bersedia, siap, 1, 2, lutut turunkan dulu. Ya, saya ulangi lagi. Bersedia, 1, 2, lutut diturunkan, ambil posisi. Ingat, lengan ini dibuka selebar bahu, jangan terlalu jauh karena memang nanti akan menopang berat badannya agak berat juga. Jadi buka aja selebar bahu. Ketika ada bunyi aba-aba siap, ngangkatnya tidak terlalu pelan, jangan gini. Tapi ketika bersedia, ingat pandangan dilihat, pandangan kemana? Ke bawah. Siap, siap. Ketika dalam berlari, posisi kaki itu tidak hanya digeser, tetapi dia harus melangkah. Nah,
Itu yang harus dipahami. Nah, sekali lagi kita hari ini hanya membahas mengenai tentang bagaimana cara melakukan start gaya jongkok. Dari beberapa tadi yang sudah saya sampaikan, silakan nanti ketika dalam proses pembelajarannya di rumah Anda bisa melakukan secara mandiri. Nah, silakan Anda gunakan apapun itu alat yang bisa Anda gunakan dalam proses membantu pembelajaran, terutama untuk gerakan dasar atletik. Sekali lagi, silakan nanti Anda dapat mempraktikkan di rumah mengenai gerakan ini. Saya ulangi lagi, ada dua yang bisa Anda lakukan. Yang pertama dengan menggunakan alat, yang kedua dengan tanpa menggunakan alat. Tetapi lebih saya sarankan Anda menggunakan yang tidak menggunakan alat. Karena pastinya nanti ketika dalam proses pembelajaran, hal-hal tersebut nanti akan Anda temukan di situasi yang ada di sekolah. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, silakan nanti Anda pelajari itu dan Anda praktikkan di rumah. Untuk itu, silakan Anda tetap nanti ketika melakukan dari proses pemanasan Anda lakukan. Setelah itu nanti Anda masuk ke dalam lari pendek, terutama start gaya jongkok. Untuk sementara itu yang saya sampaikan, mohon nanti Anda bisa mempraktikkan sekali lagi, dan cukup sekian dari saya. Kita ketemu nanti di minggu depan dengan materi lebih lanjut mengenai dengan lari, tetapi untuk sementara itu dulu yang harus Anda praktekkan. Jadi itu saja yang saya sampaikan. Silakan nanti Anda bisa pelajari di rumah, dan karena memang situasinya masih seperti ini, kita tidak bisa praktik bersama di kampus. Tapi harapan saya dari video inilah Anda bisa belajar